Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman-teman. Saya harap ini sudah hari Senin. Saya harap teman-teman sudah mulai nih melakukan kegiatan melengkapi dokumen-dokumen yang kemarin diminta agar teman-teman tidak keteteran, tidak terlambat. Jangan sampai ada yang ketinggalan juga. Nah, mungkin ada yang sudah urus paspor, mulai sudah ngurus SKCK kah, surat keterangan sehat yang kemarin diminta, juga surat bebas narkoba, kemudian SKCK juga, foto misalkan. Nah, semoga teman-teman sudah mengeksekusi dan sudah merencanakan kapan mau melengkapi hal-hal tersebut. Nah, hari ini saya mau berbagi ini cerita tentang bagaimana sih hidup di Sabah. Nah, secara ringkas sih sebenarnya hidup di Sabah normal-normal saja, biasa-biasa saja. Sama dengan juga hidup di Indonesia. Cuacanya sama, iklimnya sama, apalagi kita mengajar anak-anak Indonesia, artinya kita akan lebih sering berinteraksi hidup bersama orang-orang Indonesia. Ya, kebanyakan dari mereka sih memang dari Sulawesi, terutama suku Bugis ya, dan juga dari Flores NTT. Nah, kemudian ya tentu tidak terlepas juga pasti kita akan berinteraksi juga dengan orang Malaysia atau orang Sabah itu sendiri. Ya, kita nikmati saja, semuanya menyenangkan kok, saya jamin. Oke, kemudian memang di awal ini teman-teman memang akan sedikit banyak berkorban, baik waktu, tenaga, maupun sedikit materi. Biasanya ya teman-teman, sebelum teman-teman diberangkatkan, kalau pengalaman saya dulu, itu ada kita dikumpulkan ke Jakarta. Nah, setiap perjalanan kita ke Jakarta itu, awalnya memang kita harus menanggung sendiri begitu, baik itu mau yang pergi dengan kereta kah, dengan bus kah, atau dengan pesawat. Nah, asalkan setiap proses perjalanan teman-teman itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kemudian kawan-kawan menyimpan bukti pembelian tiket, boarding pass, dan lain-lain sebagainya. Karena insya Allah itu semuanya akan diganti nantinya oleh panitia. Nah, ini kalau jika memang ada dikumpulkan sebelum berangkat. Nggak tahu kalau sekarang dengan kondisi COVID ini apakah akan dikumpulkan atau mungkin kegiatannya secara virtual saja. Nah, itu gambaran sedikit dari saya sebelum masuk ke inti yang mau saya sampaikan ini. Nah, seperti yang saya dibilang di awal, mungkin teman-teman di awal ini memang akan lebih banyak melakukan pengorbanan sedikit di bidang atau dalam segi materi. Tapi saya berjamin ke teman-teman, ya ibarat pepatah ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Nanti setelah teman-teman sampai di sini, memulai tugas di sini, insya Allah semuanya akan kembali, bahkan insya Allah alhamdulillah akan lebih dari yang kita telah keluarkan di awal. Maaf saya karena cuaca agak sedikit batuk pada hari ini. Oke, kita mulai saja ke materinya ya, ke materinya lagi. Aduh, kebiasaan karena belajar mengajar ini. Ke tentang pembahasan saya bagaimana hidup di Sabah ya. Oke. Oke, pertama nih yang paling penting, justru bukan kebutuhan pokok sekarang yang lebih penting, itu yang lebih penting sekarang adalah SIM card. Nanti teman-teman sampai di sini otomatis akan mengganti SIM card atau menambah SIM cardnya bagi yang bisa dua itu ya. Akan nambah SIM cardnya dengan SIM card provider seluler di lokal di Malaysia ini. Ya, SIM card ini akan tergantung sih teman-teman. Nah, makanya teman-teman nanti harus tahu nih di lokasi mana sih teman-teman nanti akan ditempatkan agar menyesuaikan. Beda ladang, beda lokasi, itu beda providernya. Oke, misalkan kayak di Indonesia tuh di sini hanya bisa Telkomsel, misalnya tempat lain yang bagus itu bukan Telkomsel gitu ya. Nah, begitu juga di sini, beda ladang, beda lagi nih jaringannya apa. Nah, kalau untuk pengetahuannya saja, SIM card di sini itu yang paling lazim adalah pertama Digi, namanya warnanya warna kuning. Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga nanti. Kemudian ada Maxis, warnanya warna merah. Nah, kemudian ada juga namanya Selcom yang warnanya agak keping-pingan gitu. Warnanya agak merah jambu. Nah, nanti teman-teman akan menggunakan di antara tiga ini. Kalau di tempat saya di Nabawan atau mungkin ada yang di Keningau misalkan, mana tahu teman-teman nanti
Ketika tahu lokasi tugasnya di situ berarti sudah tahu, artinya boleh Digi yang digunakan. Kalau misalkan tempat teman-teman itu bandar, ketiga-tiganya dapat. Karena bandar itu ibaratnya pusatnya gitu, yang lebih besar kotanya lah gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah masuk lagi ke wilayah yang lebih dalamnya lagi, nah itu biasanya tergantung itu situasinya. Bisa saja hanya Digi saja yang bisa, atau bisa Maxis atau Selcom. Bahkan ada orang yang ketiga-tiganya harus punya. Karena ketika dia di tempatnya bertugas, pakainya misalkan Digi. Ketika dia sudah bergeser ke bandar atau pergi kemana, nah mereka harus ganti ke Maxis, bisa saja juga ke Selcom. Nah itu adalah bukan suka duka sih sebenarnya, tapi hal unik, itu lebih unik. Kalau di tempat saya sih cukup Digi saja. Oke, yang kedua tempat tinggal. Nah, untuk tempat tinggal ini saya bedakan dua. Ada teman-teman itu nanti yang akan bertugas di ladang, ada istilahnya non-ladang. Non-ladang ini maksudnya bukan CLC-nya itu bukan berada di dalam perusahaan, syarikat atau ladang sawit begitu. Berada di luar. Nah, makanya disebut non-ladang. Nah, keunggulannya masing-masing ada. Nah, tempat tinggal ini ada yang gratis, tapi itu biasanya, dan bukan biasanya sebenarnya, memang yang gratis ini hanya bagi teman-teman yang misalkan bertugas itu di dalam lokasi ladang. Nah, biasanya teman-teman akan dapat rumah, ya ini gambarannya saja ya. Ada yang rumah seperti ini, ada yang sudah batu, maksudnya tembok, ada juga rumah yang kayu, tapi ya bagus kalau di ladang itu. Lengkap sudah fasilitasnya biasanya di dalamnya itu, sudah ada ya peralatan rumah tangganya lah, atau mungkin juga teman-teman nanti di rumah itu ya bisa bergabung juga dengan tahap-tahap sebelumnya, nanti bisa join. Nah ini memang gratis, nggak ada bayar sama sekali. Nah yang kedua adalah harus nyewa, seperti yang saya alami di Nabawan itu. Ada yang ladang, ada non ladang. Kebetulan saya non ladang, saya menyewa tempat tinggal. Tempat tinggal yang saya sewa itu bentuknya seperti yang ini, yang kayu, rumah panggung gitu. Nah, biaya sewa saya itu adalah 400 satu bulan, 400 ringgit. Kebetulan karena saya bertiga, ada teman juga guru bina, guru CLC juga bertiga, jadi bisa join lah, bisa berbagi gitu. Nah, ada juga rentangnya misal dari 400 sampai 1200. Nah, yang 1200 ini biasanya yang berlokasi di bandar atau di kota, di pusat kota gitu. Ya, ada juga sih yang di bawah itu. Nah, tapi ini saya beri batas paling bawah dan batas paling tinggi yang pernah saya tanya-tanya nih, bentuk dari kawan-kawan yang juga menyewa. Jadi rentangnya adalah 400 sampai 1200. Kalau 1200 itu rumahnya ya kayak perumahan, kayak perumnas di Indonesia. Ini khusus mereka yang hanya di bandar saja nih, yang berada di kota. Enak sih sebenarnya. Nah, apalagi kalau sudah join kan ada teman-teman yang lain juga. Nah, kalian bisa berbagi saja. Berbagi uang sewa rumahnya. Nah, ini juga ada yang termasuk sudah listrik dan air, ada juga yang di luar. Kalau saya 400 ini hanya kecualinya listrik bayar lagi sendiri nanti. Tapi listrik di sini cukup murah sih, apalagi kalau kita rame ya. Jadi berbagi saja gitu. Nah, itu info untuk tempat tinggal. Selanjutnya, tempat belanja kebutuhan harian. Nah, ini pasti yang paling penting nih. Untuk memenuhi kebutuhan harian, kita bisa belanja di mana saja. Pertama, di pasar. Otomatis ini selalu ada di setiap daerah, setiap lokasi, bahkan di dalam ladang itu setiap orang gajian pasti ada pasar dadakan gitu. Orang datang menjual macam-macam yang dijual. Nah, mungkin kalau situasi Covid sekarang agak terbatas sih sebenarnya. Nah, ini pasar ini ada yang pasar mingguan, ada bisa juga pasar harian, bahkan ada juga istilah pasar malamnya. Nanti teman-teman bisa tahu saja dari kalau sudah sampai di sini. Di sini sudah tersedia semua kebutuhan harian kita. Nah, di beberapa daerah juga atau di beberapa lokasi kayak seperti tempat saya itu banyak swalayan, minimarket. Karena saya bukan di bandar juga, tapi cukup ramai lah di tempat saya, sehingga ada minimarket. Ini salah satunya ini.
Speedmart 99 ini. Dan juga ini ada kedai runcit. Biasanya kedai runcit ini orang-orang Pakistan, ada juga orang Indonesia yang jual, tapi dia sudah lama tinggal di sini dan sudah punya kartu sudah jadi warga Malaysia gitu. Jadi mereka buat usaha kedai runcit namanya. Nah, di sini semua kebutuhan ada, kebutuhan tersedia di sini semuanya. Nah, ini adalah yang paling penting ini. Buat teman-teman yang malas masak misalkan, atau yang suka kulineran, atau ketika pergi ke bandar, ke kota gitu. Nah, ini bisa teman-teman temukan. Ada restoran Padang, namanya Indo Padang, tapi ya kalau saya sendiri yang orang Padang belum nggak menyamai sih sebenarnya. Oke lah, tapi oke lah gitu. Kemudian ada mie bakso di sini ya, ada juga yang memang asli orang Jawa. Nah, itu baru sesuai dengan, tapi kebanyakan tidak sesuai. Tapi cukuplah untuk untuk kalau rindu gitu kan. Nah, cukuplah untuk mengobati sesaat gitu. Kemudian ada juga nih yang paling kiri itu makanan khas dari India atau Pakistan gitu, yang banyak kari-karinya. Ada nasi biryani atau dan lain-lainnya. Nah, ini bisa menjadi tujuan teman-teman nantinya kalau ke bandar, bahkan di tempat kita sendiri, di tempat teman-teman bertugas nanti mungkin juga ada ini. Ada yang jual-jual makanan jadi juga kalau misalkan malas masak atau gimana. Nah, itu juga bisa. Atau yang nggak bisa masak, nah itu juga bisa. Sama kayak saya paling malas masak. Maunya beli saja. Dan kebetulan ada, untungnya ada, alhamdulillah. Oke, curhat lagi.